Salam damai. Kita tahu bangsa kita sedang ada di masa penentuan. Beberapa pihak menghendaki bangsa kita turun dan kemudian hancur dan dikendalikan oleh mereka. Tetapi kita bukan bangsa yang hancur. Kita adalah bangsa yang bertindak. Kita bukan rakyat yang mudah dipengaruhi. Kita rakyat yang punya pengertian. Kita bukan orang-orang yang mudah untuk dibohongi. Kita orang-orang yang akan berjalan dalam kebenaran. Mari kita menjadi bangsa yang bertindak. Inilah waktunya bangsa yang tidak bertindak dengan kekerasan. Ini waktunya menjadi bangsa yang ramah seperti yang dikatakan dan dikenal seluruh dunia. Bahwa Indonesia adalah bangsa yang ramah. Ini waktunya menjadi bangsa yang unity. Dan kita tahu seluruh dunia punya tag dan berkata Indonesia selalu beraneka ragam dari makanan, budaya, bahasa, dan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sekali lagi, inilah waktunya bertindak. Mari kita lihat, Elia berdoa dan hari itu Elia bertindak untuk pertobatan bangsa. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Maka Elia mendirikan mezbah, maka Tuhan mengirim api dari langit dan seluruh rakyat tersungkur. Saudara, pada waktu saya melihat keadaan yang mengerikan. Dan hari itu kami tahu kami harus bertindak. Harus ada mezbah yang kami buat. Mezbah apa? Yang pertama adalah mezbah doa. Kami memutuskan jam 4 pagi kami berjalan berdoa. Beberapa orang berkata, kenapa? Karena kejadiannya di jalan. Pertumpahan darah di jalan, kemarahan di jalan, pemberontakan di jalan. Jadi kita harus balikan keadaan. Kami memutuskan jam 4 pagi. Persiapan hanya 5 jam, saudara. Kami siapkan semuanya dan kami mulai berdoa di jalan. Itulah mezbah kami. Kami berjalan berlutut, kami berjalan menangis, kami berjalan menari, kami berjalan berdeklarasi, saudara. Kenapa mezbah harus berdiri? Pada saat mezbah berdiri, saya tahu Tuhan akan bertindak. Dan pada saat itu kami merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Kami merasakan bagaimana Tuhan mengampuni ketika lebih 1.000 orang berlutut dan berdoa, Tuhan ampuni bangsa kami. Ketika 1.000 orang berteriak Shalom atas Indonesia. Itu mezbah pertama. Dan kami tahu ada pembalikan keadaan. Sejak hari itu semua ketegangan mulai menurun. Dan kami melihat semua orang mulai saling terbuka dan mengampuni. Mari terus lakukan mezbah. Baik itu mezbah doa di keluargamu. Mungkin mezbah dengan cara saudara memberi dan memberkati orang lain. Mezbah yang didirikan Elia. Hari itu dia mempersembahkan air yang paling berharga. Mungkin kita bisa mempersembahkan uang kita untuk menolong orang-orang di sekeliling kita. Itulah mezbah. Dan itulah yang akan membuat bangsa kita bertobat. Itulah yang akan membuat bangsa kita dilawat Tuhan. Itulah yang akan membuat bangsa kita melihat kebangkitan yang besar. Kebangkitan ekonomi, kebangkitan iman, kebangkitan kasih. Kita lihat yang kedua. Saudara, hari itu Simson mendapat kekuatan. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku. Buatlah aku kuat. Maka Simson merangkul pilar-pilar itu dan merubuhkannya. Rubuhlah rumah itu menimpa musuh-musuhnya. Saudara, hari itu Simson buta. Dia ditawan. Dia jadi saudara budak. Dan keadaan banyak orang seperti itu. Hari ini ada begitu banyak yang buta, tidak tahu kebenaran. Saudara, bagaimana tidak buta? Anak-anak yang harusnya belajar dikerahkan untuk berdemo dan merusak halte bus. Saudara, merusak halte bus tidak pernah berguna. Itu membuat kita semakin susah, saudara. Merusak, saudara, tempat-tempat yang namanya gedung-gedung dan semuanya. Itu bukan protes. Itu bukan demo. Itu adalah sebuah kejahatan.
Tapi mata mereka menjadi begitu buta. Saudara, sebagian mereka tertawan. Tertawan apa? Tertawan dengan kemiskinan. Tertawan dengan kemarahan. Tertawan saudara dengan sakit hati. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang sangat mengerikan. Kadang mereka tertawan dengan segala sesuatu ambisi nafsu yang jahat. Tapi ayatnya berkata Simson berdoa. Saya berkata pada saat kita berdoa. Pada saat semua kita bersama-sama bertindak. Simson mulai merangkul pilar itu. Dan merubuhkannya. Saudara, inilah waktunya kita merangkul. Merangkul setiap orang-orang yang hari-hari ini luka. Yang marah. Hari itu kami memutuskan untuk bergerak. Kami membawa saudara makanan untuk polisi, tentara. Kami membawa es dan minuman untuk semua demonstran. Saudara, dan kami berkata inilah es sukacita. Untuk membuat kita bersukacita, bukan menjadi bangsa yang pemarah, menjadi bangsa yang anarkis. Tapi kita bangsa yang bersukacita dan ramah. Kita bawa saudara hari itu boneka saudara. Boneka sampai 2.000 lebih. Kita bilang ayo mari kita memeluk boneka dan menenangkan diri. Supaya kita semuanya bukan menjadi boneka yang digerakkan. Tapi menjadi boneka yang saudara ya, sungguh-sungguh membawa senyum, kelembutan, kehangatan saudara. Dan kami membawa roti, kami membawa bunga, kami turun di mana-mana. Dan itu menular. Tiba-tiba di mana-mana bergandengan tangan. Saya tinggal di Bekasi. Dan ajaib pada waktu kami memulai itu menular begitu rupa. Maka tiba-tiba polisi, ojol, saudara forum Bekasi, kemudian rakyat mengambil keputusan. Bergandeng tangan semuanya dan berdoa. Saudara, hari itu ada banyak sekali isu dan banyak sekali hoax. Dikatakan ada 20.000 orang akan menyerbu kota kami. Dan kemudian datanglah saudara kurang lebih 100 orang. Membawa bom molotov. Tetapi yang ajaib saudara, semua warga, semua ojol, semua polisi, kami semua bersepakat. Kami tidak akan terprovokasi. Kami semua akan menghadapi dengan senyum. Dalam waktu yang singkat mereka menyerahkan diri. Dan kemudian mereka mengaku mereka dibayar untuk membuat kerusuhan. Tetapi saudara, mereka langsung minta maaf dan kami berpelukan. Saudara, sekali lagi peluk saudara. Peluk siapapun yang marah. Peluk siapapun yang melakukan kesalahan. Dan biarkan mereka punya jalan kembali. Hari itu menjadi hari yang sangat manis. Di mana semuanya kami membawa bunga dan kami bagikan saudara. Dan setiap kali kami berkata kami bagi bunga dan kami peluk. Dan mereka mulai saling memeluk satu dengan yang lain. Dan itu meradiasi sampai ke Lombok, NTT, saudara Papua. Semua saling memeluk. Betapa indahnya ketika kita merangkul. Ketika kita memeluk, hancurlah kekuatan iblis. Hancurlah roh perpecahan. Hancurlah roh pemberontakan. Hancurlah roh saudara yang ingin membuat kegagalan. Membuat kesakitan di antara kita. Semua tembok pemisah dihancurkan. Dan kita akan melihat bagaimana Indonesia maju. Indonesia bersatu. Kita lihat yang terakhir saudara. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Bayangkan saudara. Lalu Esau datang kepada Yakub, mendekap dan memeluk Yakub. Hari itu Yakub memilih berlutut, minta maaf dengan kakaknya. Saudara, seringkali kita semua berkata saya yang benar, mereka yang salah. Ingat, setiap kali saudara menunjukkan tangan, maka saudara tiga menuju kepada saudara. Hari ini banyak sekali maling berteriak maling. Atau banyak sekali berita yang berkata dalangnya si A, si B, si C. Tapi hari ini saya mau berkata, bisakah kita memilih untuk saling berlutut, saling meminta maaf. Pemerintah mungkin minta maaf, polisi meminta maaf. Saya kagum dengan
polisi yang meminta maaf, dan langsung pemerintah yang memberikan santunan yang sangat banyak, bahkan memberikan rumah untuk penderita atau untuk korban yang terjadi. Saudara, terima kasih buat semua pihak yang sudah mau saling meminta maaf. Alangkah indahnya kalau DPR, semua MPR koruptor meminta maaf. Dan semuanya berkata, oke, kita semua bukan orang yang bukan orang yang selalu benar, tapi kita juga bukan orang yang selalu salah. Dan mari kita memberikan maaf kita, pelukan kita, dan sekali lagi bergandengan tangan menyelesaikan, membawa, menggendong Indonesia masuk Indonesia emas. Tuhan Yesus memberkati.